Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah walhairu wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lam yaqtal nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, yang masih bertahan sampai jam segini, belum terlihat ngantuk, masih segar-segar. Mudah-mudahan nanti mengikuti acara ini juga sejak sampai akhir ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kehadiran semuanya Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini, yang semestinya pada hari ini mengerjakan tugas-tugas pribadi, sekarang berkumpul di sini mengikuti undangan dari rekan kita Bapak Ganjar Pranowo ya, Bapak Ganjar Susilo. Bapak Ganjar Susilo ini akan menyampaikan pembelinya hasil daripada pelatihan ya Pak Ganjar beberapa waktu yang lalu. Dengan harapan setelah disampaikan materi ini, Bapak Ibu guru bisa meresap, bisa mengerti, bisa memahami, di mana suatu saat Pak Ganjar ada halangan pelatihan lagi ke luar daerah, luar kota atau luar provinsi, Bapak Ibu guru bisa menghandle, bisa membackup kegiatan belajar mengajar dari Pak Ganjar. Itu harapannya ya. Selanjutnya, harapan yang paling penting bukan hanya untuk siswa tapi untuk kita sendiri sebagai pemerhatian. Baik, untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, kita buka dulu acara presentasi kombal ya Teh ya. Pak Ganjar dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita panggilkan narasumber kita yang satu ini, yang super hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ganjar. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas pembukaannya ya, jadi langsung dibuka oleh Kepala Sekolah. Pertama-tama, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam kombel ya. Sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta Ibu Bapak Guru SDNC 2007 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, maaf saya mungkin sedikit sharing, ini bukan mau menggurui, tapi karena saya gempur, baru pertama kali saya berbicara di depan seperti ini, untuk menghindari gempur saya, mending Bapak Ibu maju dulu ke depan, kita ada permainan dulu. Sebelum kita mulai, kita ada permainan dulu. Saling berpasangan berhadapan. Berpasangan dan berhadapan. Berdua berpasangan dan berhadapan. Boleh di sini Bu boleh ini boleh di sebelah sini, boleh ini sama Bu Tri, biar tidak terlalu menumpuk di sebelah sana. Berhadapan dulu. Sudah ada pasangannya. Baik, cara bermainnya seperti ini. Nanti yang sweet dulu lah, sweet dulu sebelum ini. Sweet. Yang menang tugasnya menebak dulu. Menebak. Yang kalah tugasnya. Oh, ini belum selesai, ini satu pasangan lagi. Terus ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang menang nanti tugasnya menebak. Yang kalah sulit tugasnya merubah tampilan, bukan memperagakan. Nah, nanti kan sekarang saya beri waktu 15 detik. Silahkan dilihat pasangan yang akan menebak dulu. Yang akan ditebak, yang menebak silahkan perhatikan tampilannya. Yang menang tadi yang menebak ya. Nah, berarti yang menang perhatikan penampilan yang kalah dulu. Dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, sudah belum? Yakin? Nah, sekarang silahkan yang menebak balik badan, membelakangi pasangannya.
Ada kaca. membalangi pasangannya yang menebak. Nah, yang ditebak silahkan rubah tampilannya. Tampilan yang ada di badan bebas. Terserah. Di badan Bapak Ibu ada apa bisa dirubah. Coba. Saya beri waktu 15 detik, silahkan dirubah apa yang ada di badan Bapak Ibu. 1. Ya, Pak Asep merubah lagi tampilan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Silakan balik badan yang menebak. Nah. Sekarang silakan amati teman Bapak Ibu yang ada di depan. Apa saja yang berubah dari tampilannya yang pertama kali diperlihatkan. Sekarang apa yang berubah? 10 detik dulu. Beri waktu 10 detik. Boleh bebas, berubahnya beberapa? 1, 2, 3. Ini totalitas banget kok bajunya dicoret-coret dulu. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya mau nanya ke pasangan ini dulu. Siapa yang menebaknya? Bu Tresti? Bu Levi yang menebak? Coba ada apa saja yang berubah? Ada hidungnya. Yang berubah untuk Tresti ada banyak. Pertama, hidungnya dikatasin biasanya kan untuk dada. Betul atau tidak? Nah, 1. Yang kedua, tangannya dililit ke Tangannya atas. apa? Tangan tangan besinya diliting. Betul enggak? Udah. Ada lagi katanya satu lagi. Borosnya nggak kelihatan. Betul nggak? Korpi. Oh, satu lagi. Satu lagi. Ada lagi. Ada lagi. Oh, ekspresinya mungkin ya. Kamu senyum. Emang tadi gimana? Tadi baru. Gak tahu deh, kayak itu aja kalau aku ya. Coba Bu kasih satu apalagi yang terlewat. Cincinnya berubah. Oh, nah, perubahan ini posisi cincin dari kanan ke kiri. Satu ini sekarang ke bapak-bapak nih. Pak Asep, apa yang berubah dari Pak Asep? Berubah dari Pak Asep mah Lebih muda. Amin. yang tadinya kan ada pulpen Di mana? di hatinya. Di mana? di saku Oh, di saku. Oh, ini ada. udah dimasukkan Oh, udah lagi dimasukkan lagi. sama kacamata Kacamatanya asalnya di mana? Oh. di kancing baju sekarang disimpan lagi kok takut ke dudukin katanya. Betul Pak Asep? Betul. Cuma 2? Iya. Oh, tepuk tangan. Satu lagi ini Bu. Oh, yang belakang. Ini. Bu ya. Bu Diana yang menebak. Ya betul. Hanya satu nama datangnya dari dada kanan pindah ke dada kiri. Betul. Wah, cuma satu itu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nggak semuanya ya, biar menghemat waktu. Boleh silakan Bapak Ibu duduk kembali. Oke, jadi apa? Ada nilai apakah dalam permainan tadi? Ketelitian. Ketelitian, konsentrasi, apalagi kepedulian kepada siapa? Kepada teman, betul. Apalagi perhatian. Sudah? Oke, jadi dalam permainan tadi ada walaupun permainannya sederhana ya, tapi ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Walaupun tadi tidak selesai, cuman satu orang yang menebak. Ya, jadi dalam permainan tadi ada kita itu sebagai teman ada tugas atau bukan tugas yang tugas sebagai pengingat sesama teman. Ya, walaupun kita merasa kita sendiri sudah rapi, tetapi
pada kenyataannya ternyata dilihat oleh orang lain ada sesuatu yang kurang dari kita, dan kita harus bisa menerima masukan dari teman kita. Baik, kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang, sebetulnya ini adalah rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK. Apa itu PKG? Ada yang tahu? Bukan. Pengembangan kompetensi guru. Ya betul, pengembangan kompetensi guru PJOK ya. Jadi di Indonesia itu cuma baru ada 2 sekarang ini yang ada mapel yang PKG-nya. Yang pertama PJOK dan yang kedua bahasa Inggris. Untuk yang lainnya semoga menyusul ya. Karena kita sebagai guru itu adalah guru yang selalu belajar. Karena bisa dilihat ketutupan di sana ada 4 kompetensi guru ya. Salah satunya yaitu guru profesional adalah guru yang selalu meningkatkan kompetensinya. Nah, mungkin ini adalah salah satu bentuk keprofesionalan untuk meningkatkan potensi. Nah, dalam rencana tindak lanjut ini saya mengambil tema ekspresi dalam gerak. Nah, apa itu ekspresi dalam gerak? Kemarin ada yang penasaran, ibu-ibu dan banyak. Oke, nah ekspresi dalam gerak ini dilatar belakangi. Yang pertama itu ada penjelasan dari Bapak Pendidikan kita di Haji Dewantara, yaitu pendidikan dalam umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelektual, dan jasmani anak-anak. Nah, adapun latar belakang rencana program ini dilaksanakan, yang pertama ada kesenjangan antara siswa yang masuk pagi dan siang. Kesenjangan itu apa? Berdasarkan judul tadi, yang pertama apa judulnya teh, Bu Hani? Ekspresi dalam gerak, ya. Jadi di sekolah kita kan ada program senam pagi, ya. Senam pagi biasanya dilaksanakan di hari Rabu. Nah, kesenjangannya itu terjadi karena yang pagi melaksanakan senam, sementara yang masuk siang tidak pernah melaksanakan kegiatan senam. Nah, oleh karena itu saya merancang program ini dan menerapkan PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam konteks senam irama, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar dan berkreasi melalui proses yang menyenangkan sekaligus mendidik. Materi senam irama ini memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan motorik, kreatif, serta kemampuan kerjasama dalam kelompok. Nah, untuk program ini mungkin karena kekurangan telitian saya ketika kemarin membaca tugasnya, saya awalnya merancang ini untuk intrakurikuler, jadi dalam pembelajaran PJOK. Ternyata setelah dibaca lebih dalam, ini harus dilaksanakan dalam kokurikuler. Jadi kokurikuler itu sekarang itu ada P5. Nah, jadi program ini, proyek ini bisa masuk ke dalam P5. Nah, di mana dalam penerapan PJBL ini memaksimalkan ada voice, choice, dan ownership. Voice itu apa? Voice itu pengambilan suara. Jadi melibatkan anak peserta didik kita untuk memutuskan bersuara dalam sebuah proyek. Misalnya nanti dalam senam irama, setiap siswa dalam kelompoknya nanti, atau sebelum berkelompok, dalam memilih kelompok, kita awalnya memilih kelompok dulu, nanti siswa diberikan kebebasan untuk bersuara dalam memilih kelompoknya. Dan choice, nah ini choice untuk memilih kelompoknya sendiri. Kemudian ownership, yaitu rasa kepemilikan. Jadi siswa itu memiliki rasa kepemilikan terhadap kelompoknya. Kemudian nanti ada tugasnya yang mereka kerjakan. Kemudian yang keempat di sini ada asset based thinking. Apa itu asset based thinking?
Ada yang tahu Bapak Ibu? Oke, asset based thinking ini adalah pemikiran berdasarkan aset kekuatan. Ya, jadi selama ini saya mengajar di Ciberem 7 pada awalnya dulu ketika awal-awal saya masuk ini saya masih menggunakan aset kelemahan, kekurangan ketika mau mengajar PJOK. Contohnya dulu ketika awal pembelajaran tatap muka, saya sempat kebingungan karena di sini tidak ada lapangan, ya, tidak ada lapangan, kemudian alat-alat kurang memadai. Nah, ternyata itu adalah kesalahan atau kekeliruan saya ketika mengajar. Sebagai guru seharusnya kita itu berpusat pada aset kekuatan kita. Nah, dalam aset based thinking ini ada beberapa macam aset. Yang pertama ada aset manusia. Aset manusia itu ada Bapak Ibu guru, ada orang tua, kepala sekolah. Kemudian ada aset yang kedua, aset lingkungan. Contohnya apa? Ada lingkungan sekitar, ada lapangan, ada di sini ada puskesmas dan lain-lain, kelurahan atau BOR. Nah, ini bisa dimaksimalkan untuk pembelajaran kita. Bukan hanya PJOK ya, misalnya dalam pembelajaran IPA atau yang lainnya, misalnya ada materi tentang berdagang atau apa, bisa kan di sini ada aset lingkungan kita, ada pasar dekat pasar Raja Bentang atau di depan ke warung-warung bisa. Nah, itu jadi latar belakang untuk membuat program ini ada aset based thinking. Selanjutnya tujuan program dari program ini yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan motorik dan koordinasi gerak. Yang kedua, memberikan kebebasan berpendapat, memilih, yaitu voice dan choice seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, ini yang ownership. Yang keempat, mengasah kemampuan kolaborasi dan kerjasama. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan presentasi. Nanti karena di akhirnya karena akan ada presentasi. Yang keenam, yaitu berkolaborasi dengan KBS. KBS itu komunitas belajar sekolah. Jadi untuk merancang program proyek ini harus melibatkan pembel yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu semua ikut terlibat. Nah, selama ini saya ketika P5 saya tidak terlibat ya. Jadi apa ya? Mungkin kekurangan saya juga kurang ikut terlibat dalam P5. Tapi mungkin mudah-mudahan untuk kedepannya dalam merancang kegiatan P5 ini kita tentukan dulu programnya apa, kemudian dirancang nilai-nilai apa saja yang bisa masuk, kemudian penilaiannya seperti apa. Nanti bisa mudah-mudahan nanti proyeknya itu bisa maksimal. Yang ketujuh, integrasi dengan pelajaran lain. Nah, seperti program ini, walaupun program induknya itu olahraganya PJOK karena senam irama, tapi tidak menutup kemungkinan ada mata pelajaran yang lain yang bisa diintegrasikan. Contohnya, misalnya apa ya Bapak Ibu? Dalam pelajaran lain materi senam irama ini. Oke, dalam pelajaran seni ya Bu Ati bisa. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia bisa juga kan nanti anak-anak mempresentasikan ya, membuat galeri video atau foto. Nah, nanti tugasnya nanti siswa itu untuk bahan evaluasinya nanti kan kita diskusikan bersama Kombel di sini. Kita lanjut dulu. Ini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama ada capaiannya, yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila ada gotong royong, mandiri dan kreatif. Jadi dalam senam irama ini siswa dapat bergotong royong, kemudian ada mandiri dan kreatif. Karena nanti proyeknya itu siswa diberikan tugas untuk membuat
rangkaian senam irama. Nah, rangkaian senam irama ini dengan durasi minimal lagunya itu 5 menit. Nanti anak-anak membuat gerakan. Nah, nanti proyeknya ketika anak-anak sudah bisa, itu diharapkan berkelanjutan. Bukan hanya ketika proyek dites, tugasnya selesai sudah, tapi berlanjut. Berlanjutnya seperti apa? Bisa dilibatkan siswa-siswa itu setiap kelompoknya, setiap minggunya bergantian untuk memimpin senam di hari Rabu pagi. Bisa itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah untuk membuat program ini yang pertama nanti membagi kelompok siswa. Ya, nanti disesuaikan siswanya itu untuk memilih sendiri, tapi dengan rambu-rambu dari kita. Karena kalau siswa sendiri mencari kelompok itu biasanya, apalagi ini kan rencananya ini akan diterapkan di fase C yang sudah besar, kelas 5, kelas 6. Biasanya kalau anak-anak berkumpul dengan satu gengnya, bukannya malah berkreasi dan bekerja sama, biasanya hanya main-mainin atau gosip, gibah. Nanti rambu-rambu dari kita misalnya dibagi kelompok berdasarkan jarak rumahnya yang dekat. Jadi ketika latihan tidak terlalu jauh. Kemudian nanti ada memperkenalkan gerak dasar senam irama. Nah, ini memperkenalkan gerak dasar senam irama ini ada fasilitatornya, bisa saya sendiri ya. Jadi karena ini untuk olahraganya. Kemudian yang ketiga berdiskusi dan membuat gerakan. Jadi siswa nanti berdiskusi kemudian membuat gerakan. Yang keempat latihan berulang bersama kelompoknya. Ini latihan bisa kita maksimalkan aset manusia yaitu orang tua. Jadi orang tua dilibatkan untuk mengawasi anak-anak latihan di rumahnya. Dan yang kelima ada presentasi, yaitu nanti penampilan siswa-siswa per kelompok. Kemudian hasilnya nanti siswa menciptakan gerakan senam irama bersama kelompoknya, kemudian mempresentasikan dan dapat menjadi gaya hidup berkelanjutan. Dilanjut, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama ada pelaksanaan, ini ketutupannya. Yang pertama program dulu. Program ini dirancang untuk kegiatan kokurikuler sekolah atau P5 yang dilaksanakan untuk jenjang fase C awal atau kelas 5. Kemudian pelaksanaannya, program ini akan dilaksanakan pada bulan November mulai tanggal 18 dan berakhir tanggal 29. Berarti minggu depan berakhir tanggal 29 sebelum PAS ya kalau tidak salah. 2 minggu biasanya cukup, karena dulu juga saya suka membuat ini ya proyek ini karena tapi dalam intrakurikuler dalam pembelajaran PJOK. Jadi saya tugaskan siswa untuk membuat gerakan biasanya 1 minggu atau 2 minggu cukup. Tapi dulu mah hanya terbatasnya misalnya 30 gerakan. Kalau sekarang minimal 5 menit, jadi lagunya yang membatasinya. Kemudian mitra di sini ada kepala sekolah ya, yang bisa memberikan izin dan segalanya. Yang kedua guru SD Ciberem 7, yang ketiga orang tua, dan yang keempat pengurus GOR Arsat atau masyarakat sekitar. Ini bisa dilibatkan dalam pelaksanaan P5 ini. Nah, kapasitas yang dimiliki, nah ini ada aset-aset yang saya sebutkan tadi. Ada aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Kemudian ada aset fisik. Aset fisik itu ini adalah alat-alat yang bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran. Ada loudspeaker, infocus, laptop, dan gawai. Gawai ini nanti siswa juga bisa ditugaskan untuk membawa gawai. Yang ketiga ada aset sosial. Aset sosial ini ada koordinasi dengan masyarakat seperti tadi. Kemudian ada lingkungan, ada lapangan sekolah, ada lapangan di GOR Arsat. Dan yang ketiga ada aset finansial. Nah, aset finansial ini berhubungan dengan masalah finansial atau keuangan. Ini ada dana bos dan komite. Tapi insya Allah untuk senam irama ini tidak akan memakan biaya yang besar, karena tidak usah beli peralatan
apapun ya, bisa cuman yang dibutuhkan hanya HP dan loudspeaker yang ada di sekolah. Kemudian rencana evaluasi, nah ini keterlibatan komunitas belajar sekolah. Yang pertama, rencana evaluasi yang akan dilakukan nanti seperti apa. Misalnya untuk mata pelajaran PJOK saya akan mengevaluasinya dengan penilaian otentik menggunakan rubrik, dan juga nanti bisa menggunakan penilaian teman sejawat. Jadi misalnya kelompok 1 tampil, yang menilainya itu oleh temannya sendiri di kelompok 2 menggunakan rubrik. Nah, rubriknya itu harus jelas supaya mudah dipahami oleh siswa ya. Atau dalam pelajaran lain misalnya bahasa Indonesia oleh guru kelas bisa dibuat rubriknya untuk penilaiannya. Yang kedua, siapa saja ibu bapak yang akan mengumpulkan informasi. Nah, ini seperti tadi, jadi mata pelajaran apa saja yang bisa masuk ke dalam program P5 ini. Yang kedua, alat pengumpulan data. Jadi alat pengumpulan data itu yang bisa digunakan misalnya ada wawancara, survei, refleksi peserta didik dan sebagainya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada penilaian otentik menggunakan rubrik. Nah, ini adapun kemungkinan atau tantangan di saat ini. Yang pertama, cuaca saat ini sedang ini ya, ekstrim, dari panas tiba-tiba hujan. Ini bisa disiasati dengan latihan di dalam ruangan, karena senam irama tidak usah di lapangan terbuka, bisa di dalam ruangan. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok. Nah, ini mungkin nanti di bulan November ini sampai akhir November ada kegiatan apa yang di sekolah bisa bentrok enggak? PKKS akhir tanggal 28-nya ya, berarti tanggal 29-nya bisa ya. Oke. Yang ketiga, kesalahan teknis. Ini biasanya pada sound ketika siswa tampil, soundnya tiba-tiba ngehiung atau error ya. Nah, biasanya mah saya kalau di dalam pembelajaran PJOK saya suka bawa speaker kecil buat di lapangan. Tapi kelemahannya saya tidak bisa merekam penampilan anak-anak karena HP saya dipakai untuk menampilkan suara. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau tambahan, enggak? Boleh. Bu Ati. Izin bertanya Pak Ganjar. Pak Ganjar, ini kan maksudnya ke kurikuler yang digabungkan atau disatukan dengan P5 ya. Mengambilnya akan fase C. Nah, tadi Pak Ganjar sudah menjadwalkan dari tanggal 18 November sampai 29 November. Berarti kalau misalkan itu selama 2 minggu, apakah siswa itu hanya belajar P5 saja? Karena kalau dijadwalkan seperti itu 2 minggu itu berarti sistemnya blok, bukan reguler. Kalau reguler kan kalau reguler itu tiap minggu. Tapi kalau Pak Ganjar 2 minggu itu nanti ekspos di tanggal 29. Berarti itu sistemnya blok. Apakah jadi apakah harus ada nih sosialisasi lagi ke guru kelasnya? Karena kan dipakai kelas 5 mungkin ya. Fase C kan di kita kelas 6 kan masih kurtilas. Jadi kelas 5 apakah harus ada sosialisasi ke gurunya? Jadi gurunya itu bisa menjadwalkan, oh pelajaran saya nih yang 2 minggu itu akan ditarik ke minggu ini karena Desember itu sudah PAS. Tuh, nah sistemnya itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu Ati atas pertanyaannya. Oke, untuk sistem P5 di sekolah kita kan masih reguler ya, jadi seminggu sekali. Nah, untuk program ini saya rencanakan 2 minggu itu tidak terus-terusan di sekolah. Jadi kan kita melibatkan aset manusia tadi. Latihan ketika misalnya sekolah kan kelas 5 sekolah siang, pagi-paginya bisa latihan dulu di rumah siapa misalnya seperti itu. Selama 2 minggu. Nah, mudah-mudahan nanti mah kita P5-nya bisa blok supaya lebih fokus
Ya. Nah, untuk ini kelas 5 ini temanya itu apa? Gaya hidup berkelanjutan. Jadi menurut saya program ini dapat sesuai dengan tema tersebut, gaya hidup berkelanjutan. Karena ya itu sehat, senam gitu. Ya, olahraga itu harus berkelanjutan, tidak boleh berhenti sampai sini saja. Harus berkelanjutan. Seperti diet. Ya, diet. Diet itu biasanya besok. Jadi gak berlanjut karena besok. Ya, jadi olahraga itu harus berkelanjutan. Nah, adapun tujuan dari Penjas ini sebetulnya yaitu bukan anak-anak mampu berprestasi olahraga. Jadi tujuan Penjas ini adalah anak-anak memiliki kebiasaan hidup sehat untuk berolahraga. Nah, kebiasaan ini nanti yang akan menjadi penunjang bagi prestasi. Karena kalau prestasi itu difokuskan pada, misalnya kalau di sekolah ada ekstrakurikuler atau klub. Karena kalau dalam intrakurikuler, dalam pelajaran PJOK, untuk mengejar prestasi itu sesuatu yang bisa dikatakan mustahil. Pertemuan 1 minggu 1 kali dengan siswa yang cukup banyak, kemudian materi yang berubah-ubah, tidak hanya fokus pada satu materi. Jadi untuk prestasi di pelajaran PJOK itu sulit. Mungkin guru PJOK hanya bisa menjaring atau mencari bakat, melihat bakat siswa. Misalnya ada anak yang bakat siswanya kelihatan bagus di sepak bola, diarahkan untuk ikut eskul, ikut klub, seperti itu. Baik, ada lagi yang bertanya? Bu Ismi, mana Bu Ismi? Iya Pak Ganjar, izin bertanya. Tadi kan dibagi kelompok berdasarkan yang rumahnya dekat untuk latihan di luar. Nah, untuk kelompoknya itu dalam satu kelas terbagi menjadi berapa? Terima kasih Bu Ismi. Untuk kelompoknya, satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Campur boleh, tapi kan gimana anak-anak ya kan tadi. Tapi kita boleh dikasih rambu-rambu juga, rumahnya yang dekat dan kelompoknya bercampur, misalnya laki-laki berapa, perempuan berapa. Boleh seperti itu, kita kasih rambu-rambu saja supaya tidak, nantinya tidak sia-sia mereka kumpul berkelompok itu dan bisa kerjasama, bukan main bersama. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, Pak Bila, mau nggak? Izin, terima kasih atas ilmu barunya Pak yang dari PKG kemarin. Lalu programnya itu kan di minggu depannya Pak, ditakutkan karena saya juga ini kejar deadline, jadi takutnya kelas 5 itu bentrok, takut bentrok. Kan kelas 5-nya semuanya ya gitu. Apakah yang pertama mengganggu atau memberatkan siswa atau tidak? Yang keduanya terganggu nggak nanti hasilnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bilal. Oke, untuk program P5 yang proyek ini sebetulnya ini bisa fleksibel ya, dilaksanakan kapannya. Bisa disesuaikan juga dengan guru kelas. Apakah program P5 ini bisa dilaksanakan sekarang atau nanti diundur ke semester 2, di awal semester 2 atau pertengahan, seperti apa? Mungkin nanti kita diskusikan lebih jauh ya Bu Ismi atau sama Bu Novi untuk guru kelas 5. Iya. Tapi insya Allah untuk Pak Bilal mungkin silakan Pak untuk penelitian dulu Pak Bilal. Karena proyek P5 ini bisa dilaksanakan kapan saja. Nanti juga proyeknya bukan hanya tentang pendidikan gerak atau PJBL ini. Dalam PKG ini saya mendapatkan ilmu baru, ada namanya SEM. SEM ini Sport Education Model.
di mana siswa itu akan terlibat dalam olahraga yang nyata. Nyatanya itu seperti apa? Seperti misalnya siswa membuat sebuah event kejuaraan futsal misalnya. Nah, siswa semua dalam sistem itu dilaksanakan oleh siswa, mulai dari ketua pelaksana, ketua panitia, wasit, atlet dari siswa. Kemudian misalnya pelatih, nah itu bisa dari siswa. Jadi kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator bagi siswa. Nah, tapi itu untuk melaksanakan program SEM itu sepertinya membutuhkan waktu yang tidak singkat ya, karena banyak aset yang harus dilibatkan. Mungkin itu saja. Ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf, saya di sini bukan menggurui, tapi ini hanya berbagi saja mengenai apa yang saya dapatkan selama program diseminasi PKD PJOK. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.